Saudara-saudari umat beriman yang dikasihi Tuhan, salam jumpa bersama saya Pater Bonaventura SPD dari Budapest. Kita merayakan hari Minggu Prapaskah yang kedua. Injil pada hari Minggu Prapaskah yang kedua mengisahkan tentang peristiwa transfigurasi, peristiwa Yesus berubah rupa di atas gunung. Ada banyak hal menarik yang bisa kita pelajari dari kisah ini. Saya berusaha untuk merefleksikan beberapa hal sederhana yang saya harap bisa memberikan makna bagi perjalanan kehidupan iman kita di hari-hari selanjutnya. Pertama-tama, mari kita lihat tempat di mana Yesus berubah rupa. Matius menulis bahwa Yesus membawa Petrus, Yohanes dan Yakobus bersamanya untuk naik ke atas sebuah gunung yang tinggi. Di dalam Injil Lukas, kita bisa membaca bahwa Yesus mengajak ketiga muridnya untuk naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi tempat transfigurasi Yesus adalah di atas gunung. Yesus tidak berubah rupa di sinagoga, di pantai, di kota, apalagi di mall, melainkan di atas gunung. Dan jika kita membaca kitab suci, kita akan mengetahui bahwa gunung adalah tempat yang memiliki arti yang sangat penting dan dalam. Dalam tulisan suci, dalam kitab suci, gunung sering digambarkan sebagai tempat pertemuan antara Allah dan umatnya. Kita ingat Gunung Sion sering dikenal sebagai tempat kediaman Allah. Gunung Sinai atau Gunung Horeb adalah tempat Allah menampakkan diri kepada Musa. Gunung Karmel, tempat Allah menampakkan diri kepada Elia. Gunung Nebo, tempat terakhir Musa bersama bangsa Israel. Dan pada hari ini, Gunung Tabor, tempat Yesus berubah rupa. Jika dalam kitab suci gunung adalah tempat pertemuan Tuhan dengan umatnya, lalu bagaimana dengan kita? Di manakah tempat pertemuan kita dengan Tuhan? Tempat pertemuan pertama kita dengan Tuhan adalah hati kita. Hati adalah gunung suci, tempat kita bisa bertemu dengan Tuhan. Yesus mengundang kita setiap saat untuk mendaki ke gunung suci, masuk ke dalam hati kita. Yesus membawa Petrus, Yohanes, dan Yakobus bersamanya dan naik ke atas gunung untuk berdoa. Jadi mereka tidak naik ke atas gunung untuk hiking atau bertamasya, melainkan untuk berdoa. Sangat penting untuk ditekankan bahwa mereka naik ke atas gunung untuk berdoa. Dengan demikian, ketika Tuhan mengundang kita untuk masuk ke dalam hati kita, hal pertama dan yang terpenting yang Dia minta dari kita ialah untuk berdoa. Mengapa? Matius menuliskan bahwa ketika berdoa, Yesus berubah rupa dan pakaiannya menjadi putih bersinar. Jadi dalam doa atau melalui doa, Yesus mengalami peristiwa transfigurasi, peristiwa berubah rupa. Yesus tidak berubah rupa ketika Ia menginjakkan kakinya di atas gunung, tetapi ketika Ia sedang berdoa. Bagi kita saudara-saudariku yang terkasih, sangat penting untuk masuk ke dalam hati kita, mempersiapkan hati kita sebagai tempat yang layak untuk bertemu Tuhan dan berdoa. Kita berdoa dengan tulus dan dengan penuh iman, karena kita yakin dan percaya doa yang tulus dan dipenuhi dengan iman akan mengubah hati kita, mengubah hidup kita. Dari sudut pandang lain, keluarga kita juga merupakan gunung suci, tempat pertemuan suami, istri, anak-anak dengan Tuhan. Yesus juga mengundang keluarga-keluarga kita untuk berkumpul untuk berdoa. Para suami, ajaklah istrimu untuk berdoa. Para istri, ajaklah suami-suamimu untuk berdoa. Jangan jemu-jemu. Para orang tua, ajaklah anak-anakmu untuk berdoa. Mari kita jadikan keluarga kita keluarga yang berdoa. Karena kita yakin wajah keluarga kita akan mengalami perubahan hanya melalui doa. Hal menarik kedua yang dapat kita lihat dari Injil hari ini adalah ketika para murid melihat Yesus berubah rupa, Petrus dan teman-temannya berkata, "Guru, baik bagi kami untuk berada di tempat ini.
Petrus dan teman-temannya merasakan kebahagiaan yang luar biasa. Apa maknanya untuk kita? Saudara-saudari, lewat peristiwa transfigurasi, suami atau istri yang berubah, suami atau istri yang bertransfigurasi harus bisa membuat pasangannya berkata, "Aku bahagia ada bersamamu." Anak-anak yang bertransfigurasi harus bisa membuat orang tuanya berkata, "Nak, kami bangga denganmu." Seorang imam yang mengalami perubahan, seorang imam yang mengalami peristiwa transfigurasi harus mampu membuat umat beriman melihat seperti malaikat yang berada di bumi. Hal menarik ketiga, saudara-saudari umat beriman sekalian yang terkasih, bahwa Yesus mengundang murid-muridnya untuk naik ke atas gunung yang tinggi. Kita semua tahu bahwa gunung adalah bagian tertinggi dari permukaan bumi. Sesampainya di atas puncak gunung, Petrus dan teman-temannya merasakan kebahagiaan yang luar biasa karena melihat Yesus berubah-ubah di hadapan mereka. Petrus berkata, "Tuhan, kami sangat senang berada di tempat ini." Yesus mengajak kita untuk naik ke atas puncak tertinggi kehidupan iman Katolik kita, yaitu Ekaristi. Dalam Ekaristi kita tidak hanya bertemu dengan Tuhan, tetapi kita bersatu dengan Dia lewat santapan tubuh dan darahnya. Persatuan dengan Tuhan memberi kita kebahagiaan, semangat, dan harapan baru seperti yang dialami oleh Petrus dan teman-temannya. Dan setelah beberapa saat berada di puncak gunung dan merasakan kebahagiaan yang luar biasa, Yesus mengajak murid-muridnya untuk turun dari gunung dan pergi ke Yerusalem. Ajakan untuk turun dari gunung dan pergi ke Yerusalem adalah satu ajakan bahwa setelah memperoleh kekuatan, harapan baru, sukacita dari Yesus, kita semua memiliki tanggung jawab. Kita semua diberi tanggung jawab untuk memberikan sedikit kebahagiaan, harapan, kegembiraan, kekuatan kepada sesama kita, kepada anggota keluarga kita, kepada komunitas kita. Inilah arti perubahan, arti transfigurasi bagi kita. Saya mengajak kita semua untuk menjalani keseharian kita dengan spiritualitas seorang pendaki gunung. Kita mendaki dan turun gunung. Dengan demikian, saya yakin hidup iman kita akan lebih bermakna dan lebih sehat. Di masa Prapaskah ini, marilah kita berusaha untuk taat melalui doa, puasa, amal, dan Ekaristi, agar kita mampu berubah, kita mampu bertransfigurasi, dan kemudian memberikan sedikit kebahagiaan, sukacita yang kita alami kepada sesama kita. Amin. Áldjon meg bennünket a mindenható irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.